Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas, kelas 2D, Pendidikan Jasmani, NPM 1921911153. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu mata kuliah pembelajaran telaah pendidikan jasmani. Materinya yaitu menganalisa model kurikulum pendidikan jasmani. Tujuan model kurikulum pendidikan jasmani ini adalah kepuasan diri kompeten melakukan aktivitas jasmani, memiliki kepatuhan individu, mampu bersosialisasi dan menyatukan pilihan secara bertanggung jawab, serta mampu mengintegrasikan pengalaman. Di antara sekian banyak para ahli yang mengungkapkan model kurikulum pendidikan jasmani adalah yaitu Stanford. Pada tahun 1991 ia mengklasifikasikan model-model kurikulum pendidikan jasmani ke dalam 7 kategori, yaitu developmental education, humanistic, physical education, moment education, kinesiological studies, sport education, personal mining, dan highly rating physical fitness. Adapun apa itu developmental education? Kurikulum pendidikan jasmani model developmental education adalah model yang paling formal dan umum berlaku juga pada pembelajaran ini. Tujuan dari model ini adalah pengembangan individu secara total, baik dari aspek sosial, emosional, intelektual, dan fisikal, dan dengan berdasarkan pada filosofi pendidikan merupakan aktivitas fisik. Pendidikan berkewajiban menciptakan suatu lingkungan belajar, mengetahui dan memajukan potensi peserta didik. Adapun humanistic education, model ini hampir sama dengan model developmental, yaitu merupakan pada kesejahteraan individu total, namun pendekatannya lebih berorientasi pada siswa. Nilai rujukan dan model ini adalah self actualization dan social reconstruction. Contoh dari model ini adalah level of effective development dari Hallisun. Moment education, model ini adalah model yang paling berpengaruh di sekolah dasar dan tergantung pada prioritas orientasi gurunya. Tiga nilai rujukan yang menjadi dasar model ini adalah disciplinary mastery, mempelajari gerak, learning process, learning how to move, dan self actualization, menekankan pada siswa skill interest. Model analisis gerak mulai berkembang tahun pada 1920-an dengan 1930-an. Kini telah dikembangkan dalam suatu kurikulum pendidikan jasmani yang menekankan keutamaan akan pemahaman gerak dari sudut pandang biomekanik dan estetik. Model ini berdasarkan pendekatan penguasaan keahlian dalam mengembangkan programnya, aktualisasi diri, dan proses belajar diutamakan pada model ini. Penguasaan keahlian
serta terlihat dalam program yang mengarahkan peserta didik agar memahami struktur gerakan dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi bergerak secara terampil dan efisien. Adapun model kinesiologis studies, model ini memiliki nilai rujukan yang sama dengan model movement education, namun model ini memuatkan aktivitas gerak untuk mempelajari dasar keilmuan gerak manusia seperti biologi latihan, biomekanik, dan kinesiologi. Pembelajaran yang sering digunakan adalah problem solving. Adapun model sport education yang sebelumnya disebut by education Cewat dan Wendy pada tahun 1945 bertujuan membantu siswa menjadi olahragawan yang baik dan partisipan olahraga yang terampil. Model ini dikembangkan oleh Siedentov berdasarkan atas asumsi bahwa satu olahraga adalah bentuk lanjut dan bermain. Dua, olahraga merupakan bagian penting dari kebudayaan. Tiga, peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi kedua dan keempat, keikutan sertaan peserta didik dalam olahraga harus sesuai dengan perkembangan. Yang model personal mining yaitu berdasarkan atas orientasi nilai efektivitas ekologi yang fokus utamanya pada pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu secara holistik. Relative facial fitness yaitu model ini sama dengan model developmental dan humanistik. Ketiganya ingin memberi kontribusi terhadap well-being. Perbedaan model ini lebih terbatas pada kesehatan dan nilai rujukan disciplinary mastery. Menurut ahli William Alderson, mengembangkan model ini pemeliharaan dan meningkatkan status kebugaran jasmani peserta didik merupakan fokus utama program perencanaan. Model berasumsi bahwa aktivitas jasmani merupakan inti dari gaya hidup yang sehat dan bahwa perkembangan gaya hidup yang demikian menentukan pengetahuan mengenai kebugaran jasmani yang meliputi hubungan aktivitas dan kesehatan, keterampilan jasmani yang menyehatkan, dan komitmen terhadap keutamaan latihan. Sekian dari pemaparan materi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.